يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Anak-anakku semuanya, pada pertemuan kali ini untuk materi akidah yang akan kita pelajari pada kali ini adalah mengenai Allah Maha mendengar dan melihat. Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Allah As-Sami Al-Bashir. Allah As-Sami Al-Bashir. Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Dalilnya apa anak-anak? Dalilnya di surat Asy-Syura ayat 11. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samii'ul basir. Yang artinya tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dialah yang Maha mendengar dan melihat. Allah mendengar ucapan kita dan melihat tempat kita. Allah mendengar apa yang kita ucapkan dan melihat pula di mana kita berada. Jika seorang hamba mengimani bahwa Allah As-Sami, Allah Maha mendengar, maka ia akan berusaha menjaga lisan dan ucapannya. Dia akan selalu menjaga lisan di setiap ucapannya. Karena dia mengimani bahwa Allah As-Sami, Allah Maha mendengar. Sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar semua suara. Ya. Walaupun kita berbisik-bisik di dalam ruangan, ya, atau berbisik-bisik ketika kita berbicara dengan orang, Allah Maha mendengar. Allah Maha mendengar. Oleh karena itu, merupakan kewajiban kita berucaplah dengan perkataan yang tidak membuat murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah Al-Bashir, Allah Al-Bashir, Allah Maha melihat. Allah Maha melihat. Tidak ada sesuatu pun yang luput atau tersembunyi dari pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita akan semangat beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Karena kita merasa Allah mengetahui, Allah melihat kita. Ketika seorang hamba mengetahui bahwa Rabb-Nya itu Maha melihat, bahwa Allah Maha melihat, dia juga akan selalu menjaga diri. Jangan sampai berbuat zalim kepada orang lain. Atau juga ya, menjaga dirinya dari melanggar larangan Allah. Karena setiap saat ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala melihatnya. Ya. Bahkan setiap saat pula Allah berkuasa untuk mendatangkan siksanya. Kemudian Allah mendengar doa kita. Ya. Jika seorang hamba mengimani nama Allah yang Maha mendengar, maka manusia akan berusaha untuk selalu mengisi waktunya dengan
zikir dan bersyukur kepada Allah. Juga banyak berdoa kepada Allah. Allah Maha mendengar. Ya. Selalu berzikir, selalu berdoa kepada Allah. Ketika seorang hamba mengetahui bahwa Rabb-Nya itu Maha mendengar, maka dia akan berdoa dengan penuh adab. Ya. Semangat berdoa dan berzikir, juga berdoanya dengan penuh adab. Ya. Salah satunya adalah dengan suara yang pelan, ya, merendahkan diri. Kenapa? Karena Allah Maha mendengar. Tidak perlu berteriak-teriak dalam berdoa, karena meyakini bahwa Allah Maha mendengar. Allah Maha mendengar. Kemudian Allah melihat amal-amal kita. Amalan yang dibalas oleh Allah adalah amalan yang disertai dengan niat yang ikhlas, niat yang benar. Ya. Maka semoga Allah menjadikan hati kita hati yang bersih dan menjadikan hati kita itu ikhlas dalam beribadah kepada Allah, dalam beramal. Hanya Allah yang memberikan taufik kepada kita. Kemudian Allah mendengar dan melihat segala sesuatu. Allah mendengar dan melihat segala sesuatu. Setiap suara baik di langit dan di bumi didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu suara yang lirih maupun suara yang dikeraskan. Jadi setiap suara baik yang ada di langit dan di bumi didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun itu suara yang lirih maupun yang keras. Allah pun mendengar setiap bahasa dan juga memahaminya. Ya. Mendengar apa yang diucapkan oleh manusia dari bahasa yang berbeda-beda. Ya, setiap negeri, setiap negara, ya, Allah mendengar setiap bahasa dan memahaminya. Allah juga mendengar suara yang dekat maupun yang jauh. Ya, kalau tadi suara yang lirih maupun yang keras, Allah juga mendengar suara yang dekat maupun yang jauh. Ya, bahkan Allah mendengar yang lahir maupun yang batin. Ya. Nah, Allah juga mendengar suara yang jelas maupun yang tersembunyi. Maka ini semuanya menunjukkan bahwa Allah mengetahui segala sesuatu. Allah mengetahui itu semua. Al-Bashir, ya. Allah melihat segala sesuatu. Pandangan Allah bisa melihat segala sesuatu. Ya. Misalnya semut hitam yang merayap di gelapnya malam di atas batu hitam. Allah melihatnya. Ya. Kalau kita, ya, merayap di atas batu hitam di siang hari saja, ya, mata kita mungkin nggak melihatnya. Ada semut, ya, di atas batu hitam di siang hari. Ya. Ini di kegelapan malam. Allah melihatnya. Allah Maha melihat. Juga penglihatan Allah tidak seperti penglihatan makhluk. Jadi penglihatan Allah tidak seperti penglihatannya makhluk. Ya. Pendengaran Allah juga tidak seperti pendengarannya makhluk. Ya. Melihatnya Allah tidak bisa disamakan dengan melihatnya kita. Ya. Mendengarnya Allah tidak bisa disamakan dengan mendengarnya makhluk. Jadi tidak ada sesuatu pun yang luput atau tersembunyi dari pandangan Allah. Tidak ada sesuatu pun yang luput atau tersembunyi dari pandangan Allah. Dia melihat apa yang berada di dalam lautan yang luas. Ya. Dia melihat apa
yang ada di dalam lautan. Coba kita bayangkan, manusia saja ya, ketika melihat apa yang ya jauh ya, itu saja tidak mampu mereka lihat ya, yang jauh, yang dalam ya. Ini menunjukkan bahwa manusia terbatas penglihatannya. Manusia terbatas penglihatannya. Bahkan manusia tidak mampu melihat sesuatu yang ada di balik penghalang, sesuatu yang berada di balik hijab ya, di balik tembok misalnya. Ya, manusia tidak bisa melihatnya. Ya, maka ini menunjukkan bahwa penglihatan makhluk, penglihatan manusia tidak sama dengan penglihatan Allah. Penglihatan Allah tidak seperti penglihatan makhluknya. Anak-anakku yang saya sayangi, dari mengenal tentang nama Allah ini, Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Dari sini kita bisa ambil pelajaran. Kita berusaha untuk mengimani sifat mendengar dan melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajib untuk mengimani sifat mendengar dan melihatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Sehingga kita yakin ya, bahwa Allah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Hanya Allah yang mampu seperti itu. Ya, mendengar dan melihat ya apa-apa yang ada di langit dan di bumi. Maka ini menunjukkan bahwa dialah yang berhak untuk diibadahi. Bersemangat untuk beribadah kepadanya. Ya. Seperti halnya yang tadi Ustadz sampaikan, ketika manusia itu mengetahui bahwa Allah selalu melihatnya, maka dia akan bersemangat untuk beribadah kepada Allah. Kemudian yang ketiga, kita akan takut berbuat dolim, berbuat jelek. Kita akan takut melanggar larangan Allah. Ya. Orang akan selalu menjaga dirinya, jangan sampai berbuat dosa, ya, karena setiap saat Allah melihatnya. Ya. Bahkan takut karena setiap saat Allah kuasa untuk mendatangkan siksanya, ya, mendatangkan azab, ya, azab di dunia misalnya, ya, maka kita akan semakin takut ketika kita akan berbuat jelek, karena Allah Maha melihat. Kemudian yang keempat, dengan mengimani bahwa Allah itu Maha melihat dan Maha mendengar, maka dalam berdoa kita juga perlu adab, ya. Cukup dengan suara yang pelan dan penuh sikap merendahkan diri, dengan suara pelan dan merendahkan diri kita, ya. Karena apa? Allah Maha mendengar apa yang kita minta. Demikian anak-anakku, pelajaran kali ini. Semoga apa yang Ustadz sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Ustadz doakan juga agar kalian selalu ya mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa mengamalkan ilmu yang kita dapatkan. Barakallahu fikum. Kita akhiri pelajaran kali ini dengan doa subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.